Halo semuanya, kembali lagi di channel saya yaitu Luna Diana. Oke, jadi sebelum kita mulai ya, saya mau kasih tahu teman-teman semuanya ya. Untuk tema kali ini itu saya bakal lihat tentang show ya, 12 show untuk kedepannya ya. Karena kan sebentar lagi kita udah mau berganti tahun gitu ya. Sebentar lagi itu kita akan memasuki di tahun yang baru ya, tahun 2023 ya. Jadi di tahun 2023 ini kan sudah memasuki tahunnya kelinci ya. Jadi nanti saya bakal lihat untuk usaha karakter buat kalian yang di show kelinci ini ya. Jadi saya nggak langsung semua show ya, saya bakal upload satu-satu show ya. Jadi kalau memang itu kalian bisa ikutin aja gitu channel saya, dan juga saya minta tolong buat teman-teman semuanya buat bantu share video YouTube saya ini ya, supaya berkembang ya. Dibantu dengan cara share, like, subscribe, and komentar ya. Semoga channel YouTube saya ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat buat banyak orang ya. Jadi saya mau tekankan lagi kepada teman-teman semuanya ya. Jadi ini yang saya lihat itu mengandung energinya banyak orang ya. Bisa tepat dan juga bisa enggak ya. Jadi 50-50, dan itu semua lagi kembali lagi kepada kalian ya. Jadi untuk tema kali ini ya, yang saya bakal lihat itu tentang ramalan ya, ramalan show kelinci ya di tahun kelinci ini. Yang pertama yang bakal saya lihat itu untuk orang yang bershow kelinci ya. Jadi buat kalian yang di show kelinci itu kan pasti ada tahun 1939 ya, 1951, 1963, 1975, 1987, dan 1999 ya. Jadi buat keberuntungan kalian ya yang di bershow kelinci di tahun kelinci ini gitu ya. Jadi karena di dalam Cina gitu ya, pasti mereka akan dikatakan tuh namanya feng shui gitu ya. Jadi sebelum memulai usaha atau apapun itu pasti mereka akan melihat feng shui-nya atau karakter yang cocok dengan show mereka gitu ya. Jadi bakal saya liatin satu-satu ya. Oke, jadi kita mulai ya. Untuk tarot kali ini ya, ramalan untuk show kelinci di tahun yang baru ini ya. Jadi show di tahun kelinci gitu ya. Jadi untuk tahun ini sih buat kalian ya, buat kalian yang bershow kelinci itu harus hati-hati ya. Jadi kalian itu berhadapan dengan bintang yang ganas, yaitu Tai Sui gitu ya, Tai Sui atau Tian Kui, dan juga bintang naas, yaitu bintang bahasanya tuh sial gitu ya. Jadi harus hati-hati ya. Jadi bisa mempengaruhi kehidupan kalian itu agak sulit gitu, dan juga di dalam keluarga kalian itu nggak tentram gitu. Jadi bahwa banyak di dalam rumah tangga kalian, keluarga kalian itu banyak kerisauan atau banyak masalah gitu ya. Harus hati-hati ya. Ataupun pekerjaan kalian itu banyak yang bermasalah atau terkendala ya. Jadi sebenarnya sih semua ini kan di luar prediksi ya, agak sulit diselesaikan gitu ya. Jadi harus mengikuti perputaran roda inilah gitu ya. Ibarat kayak kita berjalan di atas es yang tipis gitu ya, tapi hati kita tuh nggak tenang gitu dan terus was-was gitu. Seperti itu kurang lebih contohnya ya. Jadi kalian itu harus hati-hati ya, buat kalian yang show kelinci ya di tahun kelinci ini ya. Di sini tuh akan ada banyak masalah gitu ya. Jadi kalau bisa misalkan ada yang ingin
ada yang bermasalah gitu, yang ingin minta bantuan kamu atau apa gitu, kalau bisa jangan ya. Bukan berarti kita nggak mau nolong orang, bukan ya. Jadi kalau perlu tuh nggak perlu memberi tanggapan atas isu atau gosip gitu. Nanti kan kalian tuh akan menghadapi isu atau gosip gitu yang nggak enak lah gitu. Bisa di dalam keluarga atau dalam pekerjaan ya, kita nggak tahu ini ya. Yang penting ini yang saya lihat di sini ya. Jadi kalau bisa nggak usah ditanggapin ya nanti ya masalah yang akan datang, yaitu akan adanya isu atau gosip ya. Kalau bisa dihindarin, nggak usah didengarin ya, karena kalau kamu tanggapin itu tuh bisa panjang jadi masalahnya ya. Jadi kalian tuh, buat kalian yang masih berusaha dalam pekerjaan, sedang cari pekerjaan, kalian tuh harus lebih keras lagi ya, harus lebih bekerja keras lagi gitu. Soalnya di sini sih yang saya lihat tuh berpekerjaan, yang sudah bekerja sini agak banyak kemunduran ya. Karena kalau di dalam kita orang Tionghoa gitu pasti akan berdoa ya. Kalau yang saya sarankan di sini tuh buat kalian yang bersio kelinci, saya sarankan kalian tuh berdoa ya ke vihara atau ke kelenteng gitu buat memohon dewa perlindungan ya, dewa Taisui ya kan, karena di tiap kelenteng kan pasti ada itu di situ, buat menghindari lah gitu ya, buat menghindari yang nggak kita inginkan lah gitu. Kalau kita bisa mencegah lebih baik gitu ya daripada mengobati gitu ya. Karena di tahun-tahun ini itu buat yang bersio kelinci itu agak-agak jelek gitu, agak kurang bagus ya. Buat rezekinya juga masih kurang ideal gitu. Jadi pengeluaran kalian itu lebih besar gitu ya daripada pemasukan ya. Jadi kalau bisa ya kalian harus banyak-banyak berdoa ya, berdoa kepada semesta ya, kepada Tuhan ya. Terus di sini tuh kalian tuh akan tabungan kalian itu akan banyak terkuras ya, karena kan lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan ya. Ini saya kasih tahu kalian itu buat kita bahasanya itu buat mencegah lah gitu ya, buat mencegah ya. Oke, dan juga buat kalian ya, buat tadi saya lihat itu keuangan ya, keberuntungan keuangan kalian itu ya. Kalau tahun ini tuh saya tahun ini ya, bukan maksudnya tahunnya di 2023 ini ya, disarankan itu untuk tidak berinvestasi ya, jangan berjudi ya, jangan meminjamkan uang kepada orang lain ya. Jadi jangan ya. Jadi kalau kamu pinjamin itu bisa kemungkinan itu nggak bakal dikembalikan ya. Jadi untuk keberuntungan karir dan pekerjaan kalian yang bersio kelinci di tahun yang baru ini, yaitu tahun 2023 ini ya, disarankan di sini tuh kalian itu lagi memasuki masa-masa tuh yang sangat sensitif gitu ya. Jadi buat kalian yang bersio kelinci itu harus sabar gitu ya dengan bos ya atau customer ya. Jadi utamakan tuh keharmonisan kalian gitu ya. Kalau enggak itu nanti akan terjadi perselisihan gitu ya, pertengkaran ya. Jadi bisa menghambat gitu, menghambat perkembangan karir kalian gitu ya. Jadi kalau bisa, kalau memang kalian lagi menghadapi masalah ya, kalian tuh harus hadapinya itu dengan pikiran yang positif ya. Oke, untuk keberuntungan asmara kalian ya yang bersio kelinci di tahun kelinci ini ya. Di sini sih yang saya lihat sih tahun ini sih biasa-biasa aja ya buat asmara kalian ya. Jadi bintang asmara kalian itu masih belum muncul ya di sini ya. Jadi jika kamu udah nggak sabar gitu atau memang ingin mencari pasangan lah gitu ya, kalau bisa sih jalan yang terbaik sih menunggu kemujuran ya, karena di sini pasti akan ada bulan kemujuran asmara bahasanya Maya. Oke, jadi kamu itu memiliki kesempatan yang lebih besar gitu untuk bertemu calon yang lebih ideal ya. Jadi buat
kesehatan kalian ya, yang bersio kelinci ya, yaitu di tahun kelinci ini ya. Jadi kalian itu harus waspadai ya, waspadai musibat cedera ya. Jadi kalian itu harus hati-hati ya saat menyeberang jalan ya, ataupun kalian saat mengemudi kendaraan ya. Jadi selain itu juga kalian juga harus menghindari segala aktivitas itu yang mengandung bahaya ya. Ini sih yang saya lihat di sini ya. Sebenarnya sih kita ambil sisi baiknya ya, dan buang sisi buruknya ya. Karena ini yang saya lihat di sini kan kita ambil sisi baiknya aja lah gitu. Kita ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya ya. Paling cukup sampai di sini ya. Cukup sampai di sini yang saya lihat buat kalian yang bersio kelinci ya, yang bakal terjadi di tahun yang baru ini, yaitu di tahun kelinci juga ya. Nanti next video saya bakal liatin lagi untuk sio-sio yang lainnya ya, sampai lengkap ya, karena kan saya nggak bisa jelasin ke satu video karena kan pasti panjang banget gitu ya. Jadi terima kasih ya buat kalian semuanya yang sudah nonton video saya sampai habis tanpa di skip ya. Semoga channel ini bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa mendekatkan diri kepada semesta. Kita serahkan segala masalah kita kepada semesta ya, karena kita sebagai manusia hanya bisa berencana ya. Ya, semesta lah yang bisa membuat segala rencana kita itu bisa terwujud ya. Jangan lupa rajin beribadah, rajin bersedekah ya, jaga kesehatan semuanya ya. Baik, terima kasih buat kalian yang sudah menonton.